Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami Berbagi Makna 7. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa diskusi, dan dari kami bisa berbagi mengenai sebuah istilah yang selalu digaungkan di dunia kampus, di dunia pendidikan, yaitu mengenai Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi untuk kesempatan yang sekarang ini kami akan membawakan sebuah judul yang bernama Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi. Karena namanya Tridharma Perguruan Tinggi, pasti ada 3 aspek. Yang pertama adalah pendidikan, dan pengajaran. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Dan yang ketiga yang tidak kalah mulianya, yaitu adalah pengabdian. Terhadap masyarakat. Inilah saudara-saudara, apa yang kita sebut selama ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Bahwa kampus mempunyai visi dan misi mencetak manusia-manusia yang memenuhi 3 dharma ini, yaitu pendidikan dan pengajaran melalui sains, teknologi, dan segala macam disiplin ilmu yang ada. Yang kedua adalah mengenali penelitian, research, dan development. Inilah penelitian dan pengembangan. Jadi ilmu-ilmu adalah sesuatu yang tidak statis, maka wajib kita mengembangkannya. Yang ketiga, setelah kita dididik dan diajar, dan kita melakukan penelitian dan pengembangan, yang ketiga sebagai endingnya harus bisa diwujudkan dalam bentuk sebuah pengabdian kepada masyarakat. Kenapa pengabdian kepada masyarakat ini hukumnya wajib, wajib. Karena apa? Karena kita ketika kuliah, bahkan dari mulai SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, biaya sekolah kita itu dibiayai rakyat. Dibiayai negara artinya dibiayai rakyat. Jadi, ketika kita menyelesaikan kuliah, wajib hukumnya memberikan balas jasa kepada rakyat dalam bentuk
pengabdian demi pengabdian. Oleh karena itu, alangkah durhaka dan dosanya ketika sarjana yang telah dibiayai rakyat dalam memperoleh ilmunya, setelah memperoleh ilmu dan kedudukan, kemudian dia melakukan pengkhianatan-pengkhianatan dalam berbagai bentuk terhadap rakyat. Nah, oleh karena itu, kami sudah menggelontorkan sebuah judul mengenai korupsi yang salah satu solusinya adalah intellectual punishment untuk memberantas korupsi. Yaitu apa? Memberi hukuman kepada kaum intelek yang telah melakukan pengkhianatan terhadap rakyatnya. Karena apa? Itu tadi, bahwa selama sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kuliah di perguruan tinggi, seluruh biayanya itu dibiayai negara. Kalau kita kuliah dengan biaya sendiri, tidak akan mampu. Hanya berapa gelintir orang mungkin orang yang bisa sekolah. Tetapi karena negara telah menyiapkan anggaran pendidikan, baik di level pendidikan dasar, menengah maupun tinggi, maka tercetaknya para sarjana, baik sarjana S1, S2, S3 maupun profesor, itu semuanya dibiayai oleh rakyat. Maka adalah sebuah kewajiban, sebuah keniscayaan bahwa para sarjana yang telah dibiayai rakyat ini memberikan pengabdian kepada rakyatnya secara tulus. Nah, tadi kembali ke dasar Tridharma perguruan tinggi, di situ ada pendidikan dan pengajaran. Kenapa ada dua istilah pendidikan dan pengajaran? Karena memang kita itu harus mendapatkan pendidikan. Guru itu mendidik. Nah, konotasinya mendidik itu adalah mendidik, memperbaiki, mencetak mental dan moral secara batiniah. Nah, kalau pengajaran itu adalah memberikan ilmu pengetahuan secara rasio. Jadi ada pendekatan rasa dan ada pendekatan rasio. Pendekatan rasa kebatinan ini didekati dengan pendidikan, dan pendekatan rasio ini didekati dengan pengajaran. Dulu waktu saya kecil ada suatu pertanyaan, kuat mana didik dan ajar? Maksudnya kuat mana pendidikan dan pengajaran? Jawabannya sangat bijak, bahwa kedua-duanya itu sangat diperlukan. Adapun lebih dominan mana tergantung dari orangnya masing-masing dan tergantung dari para pendidik dan pengajarnya masing-masing. Jadi kembali, kenapa ada istilah Tridharma perguruan tinggi? Itu kembali lagi kami dari YouTube Berbagi Makna 7 mengadres penjelasan ini kepada para pemegang otoritas, orang-orang yang mempunyai otoritas dalam mengelola republik ini harus benar, harus sadar sesadar-sadarnya bahwa orang-orang yang dicetak, disekolahkan oleh rakyat itu harus sungguh-sungguh dan tulus menunaikan kewajibannya dalam mengamalkan Tridharma perguruan tinggi ini. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu pengabdian terhadap masyarakat, yang maknanya ketika kita bisa memberikan pengabdian terhadap masyarakat, maka secara agama pun bahwa itulah insan-insan yang mulia, yaitu insan-insan yang memberikan manfaat kepada makhluk lain, terutama kepada sesama manusia. Saya kira itu penjelasan saya mengenai Tridharma perguruan tinggi, dan saya sangat tidak respect terhadap
para sarjana yang sudah dibiayai rakyat, kemudian bukan malah mengabdi, tapi yang dia lakukan adalah malah ngakali dan menodai, menyakiti rakyat. Ini adalah kaum intelektual yang, maaf, adalah kaum intelektual yang sangat primitif dan terkutuk. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.